Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di segmen terakhir di Ustadz Manja pagi ini. Ada masih hal-hal yang perlu disampaikan ya berkaitan dengan tema ini yang mungkin akan disampaikan di season terakhir ini. Tafadhol Ustaz. Ya, yang pertama sekali kita lanjutkan yang tadi dulu, bahwasanya kalau jika ada umat Islam ini yang berkumpul di masjid, ya betul, mereka mentilawah kitab Allah, mereka mentadarus isi dari kitab Allah, maka mereka akan Allah berikan 4 hal. Pertama, Allah berikan sakinah, ketenangan. Baik. Jadi kalau sakinah ini aja satu aja kita dapat, rasanya senang kita. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ya. Yang kedua, Allah kasih rahmat. Masya Allah. Rahmat pun dapat ini aja kita udah sangat senang. Jadi Allah kalau ingin memberikan sesuatu kepada hambanya, pertama Allah beri rahmat dulu, baru Allah beri yang lain. Masuk surga juga dengan rahmat Allah. Yeah. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah naungi dengan malaikatnya. Yang keempat, Allah bangga-banggakan pada makhluk yang di sekitarnya. Allah sebut-sebut di kalangan makhluk yang di sekitarnya. Maka untuk meraih 4 hal ini perlu kita terapkan hadis ini sendiri, yaitu duduk di rumah Allah. Itu yang pertama. Walaupun bukan berarti belajar Quran harus di masjid, tidak harus. Tidak harus. Okay. Kami juga pernah mengajar tajwid beberapa kali di kedai kopi. Oke, baik. Pernah juga. Ya. Untuk anak-anak muda boleh, nggak masalah. Cuma di masjid ini tentu lebih mulia. Kemudian mereka mentilawah kitab Allah. Jadi makna tilawahnya bukan sekedar membaca. Makna tilawah ini adalah ulama merajihkan. Jadi makna tilawah ini ada 2. Secara bahasa ada 2. 1 qiraah, 2 ittiba'. Jadi orang mentilawah Al-Quran bisa berarti dia membaca Al-Quran, bisa berarti dia mengikuti isi kandungan Al-Quran. Maka para ulama menggabungkan 2 makna ini, sehingga makna tilawah itu adalah minimal sekali baca Quran dengan baik dan benar, maksimalnya lagi mengamalkan isi kandungannya. Jadi orang yang mentilawah Al-Quran, dia baca dengan baik dan benar, ya, kemudian dia ingin untuk mengamalkan isi yang dia baca. Kemudian watadarasunahu fima bainahum. Tadarus maknanya asal kata dari darasa, belajar. Ya durusu, belajar. Ya. Jadi tadarus itu sudah makna saling. Artinya saling mempelajari. Saling mempelajari isi kandungan Al-Quran. Gitu. Saling mempelajari cara bacanya juga bisa. Saling mempelajari isi kandungan juga bisa, karena makna tilawah itu adalah mengikuti isi kandungannya. Jadi betul. barang siapa melakukan ini, ya, minimal sekali halaqah baca Quran, maka Allah akan memberikan sangat banyak ganjaran dan hikmah bagi kita. Ya. Jadi tidak harus juga misalnya tadarus itu harus ada tafsirnya, nggak harus juga. Ada majlis sendiri. Ada majlis sendiri. Oke. Baca. Oke. Majelis tafsir. Ya, betul. Habis itu Ustaz. Habis ya. Betul. Tapi istilah tadarus memang selama ini terasa kurang tepat ya. Iya. Artinya beberapa orang dalam satu kelompok, masing-masing mereka membaca, satu membaca, yang lain mendengarkan, atau membaca sama-sama, seperti itu yang dipahami selama ini. Yang sebenarnya seperti apa? Ya, sebenarnya majelis tadarus kita sama ini majelis saling membaca. Apa Ustaz bahasa Arab saling membaca? Saya juga nggak tahu. Oke. Ya. Bukan saling tadarus. Oke. Cuma sudah tadarus ini sebenarnya Ustaz diambil dari hadis Nabi, bahwasanya setiap bulan Ramadan. Oke. Jibril dan Nabi Muhammad itu bertadarus. Itu setiap malam. Selama semalam itu khatam nggak Nabi baca Quran? Selama Ramadan khatam sekali. Oh, selama Ramadan khatam sekali. Tadarus. Baik. Itu bacaan, isi kandungan semuanya. Jadi isi tadarus itu mencakupi seluruh aspek dari Al-Quran. Ya.
Cara baca itu minimal sekali. Oh gitu. Ya Jadi baik. isi kandungannya, hukum-hukumnya, amalnya. Dimana interaksi kita dengan Quran ini ada 5. Ya, pertama membacanya dengan baik dan benar, kedua menghafalnya, ketiga memahami isi kandungannya dengan terjemah, dengan tafsir, keempat mengamalkannya, kelima mendakwakannya. Jadi sehebat apapun kita baca Quran dengan baik dan benar, itu masih level minimal kita interaksi dengan Al-Quran. Makanya Imam Ibnu Jazari menamakan kitabnya Muqaddimah. Muqaddimah pengantar Padahal isinya itu sudah sangat dalam. Iya. Pengantarnya sudah paling sedalam dalam itu. Paling dalam matan tajwid itulah nih matan Jazari. Betul. Cuman dari semua yang dalam ini, coba kita tengok lafaz dari beliau. Baik. Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah Masya Allah. fima ala qari'ihi ayya'lama. Kitab ini semuanya adalah muqaddimah terhadap sesuatu yang wajib diketahui oleh pembaca Al-Quran. Iya. Jadi pembaca Al-Quran itu nggak hanya tahu baca, tahu makna, tahu arti, segala macam. Seharusnya kita dituntut seperti itu. Seperti itu ya. Ya, tahu bahasa Arab. Tapi gini sedikit mungkin sharing ke pemirsa juga. Saya ada termasuk saudara lah ya. Belajar dulu di Malaysia, khatam Al-Quran, belajar Al-Quran khusus masih anak-anak, masih sekolah ya, sekolah tamatan SMA, SMP ya. Nah, selesai belajar Al-Quran di Malaysia, kemudian karena memang di sini mau melanjutkan sekolah ya, melanjutkan sekolah di sekolah tahfiz lah di sini. Tapi yang masalahnya justru di sekolah itu diterapkan termasuk ke dia bahwa Quran yang dipelajari itu harus sama. Padahal selama di Malaysia itu cara Qurannya beda dengan yang dipelajari di sini. Nah, akhirnya mesti kalau enggak boleh ikut belajar. Padahal dia sudah hafal Quran 30 juz. Nah, ingin di sini cuman formalitas saja supaya ada sekolah lah gitu. Nah, akhirnya dia dipaksa untuk belajar di Quran yang berbeda dengan yang dia pelajari di Malaysia itu dulu. Katanya wajib. Itu bagaimana kok bisa seperti itu? Apa ada kekeliruan di pihak tahfiz ini? Jadi memang kalau untuk menghafal Quran dari mushaf yang sama itu benar. Mushaf yang sama maksudnya mushaf yang dia hafal selama ini. Iya, itu dia. Jadi misal kita hafal Quran pakai rasam yang Indonesia. Misalnya apa, penerbit apa misalnya. Quran kita dengan Quran Arab itu beda tulisannya. Betul. Apa bedanya? Yang paling nampak itu hamzah. Hamzah pada Quran cetakan Arab, alif di atasnya ada hamzah kecil, atau di bawahnya ada hamzah kecil. Oke. Sementara Quran cetakan Indonesia itu alif hamzahnya sudah dihapus. Iya. Oke. Innalladzi. Kalau Quran cetakan Arab di bawah alif itu ada hamzah kecil. Ada Maknanya hamzah. Kalau Quran cetakan Indonesia innalladzi cuma alif. Cuma alif aja. Makanya kalau kita belajar sejak kecil alif itu baris A, kalau kita tengok Quran memang alif ada Oh, baris. betul. Padahal itu hamzah. Ya. Hamzah sudah dihapus. Hamzah kecil sudah dihapus. Kalau kita tengok Quran cetakan Arab, di atas alif ada hamzah kecil. Karena memang hamzah ini banyak rumahnya. Ada rumahnya alif, ada rumahnya waw, yu'minun, ada rumahnya ya, syai'in. Gitu kan? Iya. Jadi yang ingin kita sampaikan kalau untuk menghafal Quran memang secara teori harus satu mushaf. Dan dia nggak boleh dipaksakan untuk ke mushaf lain. Ini justru salah teori. Itulah masalahnya ini. Sehingga dia mau keluar dari lembaga tahfiz itu. Udah bertahan berapa bulan, akhirnya karena dipaksa tadi. Nah, mungkin karena padahal dia nggak boleh disamakan karena dia udah ada basic yang lain di daerah lain yang gitu. Akhirnya gini disikapi kulitnya aja di selama ini ya. Jadi kami ketahuan akhirnya harus ambil Quran yang ada ya di tempat tahfiz itu masalah. Padahal itu betulnya berarti keliru ya. Ya, sebenarnya kalau mengawurkan kita juga itu. Bisa ditengok mungkin ada faktor
keyakinan tentang rasam Utsmani lebih benar daripada rasam yang kita. Oh gitu. Bisa jadi karena ini memang ada dua kubu, Ustaz. Ada kubu ya. Ada kubu-kubu ya. Maksudnya ada yang menyalahkan Quran kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, di Quran yang terbitan Indonesia itu alif hamzahnya sudah dihapus. Oke. Ya. Jadi secara rasam Utsmani tidak benar. Tidak benar. Cuma kalau kita tengok kemudahan di Quran kita banyak kemudahan. Iya. Maksudnya secara teori tidak benar, tapi mengantarkan kepada bacaan yang benar. Contoh gini Ustaz, contoh gini. Oke. Misalnya pada mad wajib dan mad jaiz. Kan beda tuh Ustaz. Kalau mad jaiz itu definisinya huruf mad bertemu dengan hamzah pada kata yang berbeda. Ustaz. Kalau mad wajib huruf mad bertemu dengan hamzah pada kata yang sama. Betul. Gitu. Betul. Sehingga disebutlah mad jaiz ini munfasil. Betul. Karena dia antara huruf mad dengan hamzah terpisah. Nah, kalau mad wajib disebut muttasil karena antara huruf mad dengan hamzah pada satu kata tersambung. Disebut muttasil. Muttasil. Nah, sementara orang Indonesia nggak tahu bahasa Arab. Nggak tahu dia mana kata terpisah, kata bersambung. Iya. Ha ulai tulisannya bersambung, tapi ha dan ula itu terpisah. Ha satu kata, ula satu kata. Tulisannya bersambung tapi terpisah. Orang Indonesia mana tahu? Ya. Mungkin sebagian ustaz pun nggak tahu nih ha ula ini terpisah. Saya mungkin agak bingung juga nih bacanya gimana nih. Ha ini majaiz. Munfasil atau mutasil? Padahal dia bagian dari munfasil ya. Ha ini mad jaiz. Ula baru mad wajib. Berarti ya bagian itu. Kemudian contoh lain banyak saya tanya ketika dalam pelatihan tajwid ya. Walahu. Wabihi. Saya tanya, ini berapa kata? Ada yang jawab satu kata. Ada yang jawab dua kata. Padahal walahu itu tiga kata. Wa artinya dan la artinya untuk, hu artinya adalah dia. Jadi yang kita harapkan dalam sesi terakhir ini kita harapkan adalah semua kita ini belajar lagi. Belajar lagi wa fawqa kulli dhi alim. Masya Allah. Para ulama saja masih belajar. Masya Allah. Mari kita dalam bulan Ramadan ini jadi ini cara bacanya dengan baik dan benar. Baik, terima kasih sekali. Super sekali hari ini Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Yassin Jumadi sama kita dalam program Ustaz Menjawab pagi ini. Terima kasih juga kepada para pemirsa CTV dimanapun Anda berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.